Salam bahagia kelas 8 siswa SMP. Kita ketemu lagi dalam pembahasan gejala-gejala alam di sekeliling kita. Nah, saat ini yang kita bahas itu adalah tentang gelombang bunyi. Ya. Gelombang bunyi ini kita itu dibahas di SMP kelas 8 semester 2. Mungkin kalian sudah belajar tentang gelombang pada video-video selanjutnya. Nah, di sini khusus kita bahas tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi atau umum menyebut dengan nama suara ya, itu termasuk dalam gelombang longitudinal ya. Jadi gelombang itu ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang bunyi ini termasuk dalam gelombang longitudinal yang dalam pelambatannya itu membutuhkan media. Jadi dia membutuhkan media dalam melambat. Ya. Nah, bunyi itu dapat melambat pada ini bisa di zat gas ya atau udara, kemudian bisa melambat pada zat cair ya. Ini kalau di sini ini kita dengarkan ya, di sini kemudian kita ketuk-ketukkan di sini, maka bunyi itu akan kita dengarkan ya. Jadi bunyi bisa melambat pada zat cair juga. Bunyi juga dapat melambat pada zat padat nih, seperti yang dilakukan oleh dua anak ini, yang satunya mendengarkan, yang satunya memukul-mukul meja. Maka bunyi ini melambat lewat media zat padat, yaitu kayu ya. Kemudian di sini medianya adalah air, sini adalah udara. Jadi bunyi itu dapat melambat di tiga medium ini ya. Bagaimana jika tanpa media? Nah, kalau tanpa media bunyi nggak bisa melambat. Nah, dalam tiga media ini bunyi itu paling cepat dia melambat di zat padat. Ya. Di zat padat ini paling cepat. Kemudian di zat cair lebih lambat daripada zat padat, dan paling lambat adalah di zat gas. Ya. Kenapa? Itu karena jarak molekul satu dengan yang lainnya pada zat padat lebih rapat daripada zat cair dan zat gas. Nah, bunyi itu bisa melambat melalui media. Jika tanpa media dia tidak bisa melambat. Bagaimana bisa terjadi bunyi? Apa syarat terjadinya bunyi? Ya, syarat terjadinya bunyi yang pertama itu harus ada nih. Yang pertama ini harus ada sumber bunyi ya. Sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua ada media atau zat perantara ya. Ada zat antara. Yang ketiga ini harus ada pendengar. Ada pendengar yang baik ya, jangan yang rusak. Jadi supaya telinga ini bisa mendengar apa suatu bunyi, maka haruslah ada yang pertama itu ada sumber bunyi, yang dalam hal ini adalah di yang saya contohkan ini sumber bunyi adalah speaker. Yang kedua itu ada media ya, ada media. Media dalam hal ini adalah saya contohkan udara ya. Yang ketiga itu ada pendengar yang baik ya, dalam hal ini adalah penerima, yaitu telinga. Jadi ketiga hal inilah yang menyebabkan munculnya gelombang bunyi atau ada bunyi. Jadi bunyi itu syaratnya terjadi jika ada tiga hal ini. Jika salah satu nggak ada, maka bunyi itu tidak akan ada bunyi. Contohnya di
belangkasa itu hampa, ya, maka ledakan apapun di sana tidak akan terdengar. Apakah bunyi bisa dipantulkan? Ya, bunyi itu bisa dipantulkan jika mengenai zat yang keras, zat padat. Nih, ini ada bunyi datang. Bunyi datang menuju ke dinding pemantul, ya. Ini namanya dinding pemantul. Kemudian dipantulkan. Ini adalah garis normal. Tahu garis normal? Garis normal itu adalah garis tegak lurus bidang pantul. Ini disebut dengan sudut datang, yaitu sudut yang dibentuk oleh bunyi datang dan garis normal. Nah, ini sudutnya namanya sudut datang. Sedangkan pantulnya itu sudut yang dibentuk oleh bunyi pantul dan garis normal. Namanya sudut pantul, simbolnya nih. Nah, bagaimana bunyi hukum pemantulan? Yang pertama, bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul. Ya, jadi bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul itu ada pada satu bidang datar. Jadi ada satu bidang, ya. Jadi terletak dalam satu bidang. Dia tidak mungkin mencong ke sana atau kemari. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Mana sudut datangnya? Ini. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, misalnya sudut datang itu 30 derajat. Nah, sudut pantulnya juga 30 derajat. Karena ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kedua inilah hukum pemantulan bunyi. Bunyi pantul, ya. Bunyi pantul itu terjadi karena adanya pemantulan gelombang bunyi. Itu dikarenakan bunyi mengenai bidang yang keras, ya, seperti mengenai dinding tembok, ya, kemudian tebing, ya, maka bunyi itu akan dipantulkan, ya. Jadi terjadi jika bunyi mengenai bidang keras, ya, seperti apa? Tebing, kemudian tembok, nah, dan yang lain-lain, ya. Nah, bunyi pantul itu, ini ada bunyi datang, ya, halo. Nah, bunyi ini mengenai bidang yang keras. Nah, setelah itu bunyi itu dipantulkan. Nah, datang kembali. Jadi setelah kita mengucapkan kata halo, halo ini mengenai bidang dinding goa, kemudian dipantulkan kembali. Kemudian ini ada dalam satu ruangan, ini ada orang bermain musik dan ada yang mendengarkan. Dan ini juga mengenai bunyi musik ini mengenai tembok, pantulkan lagi. Pantulkan, pantulkan lagi. Nah, ini juga bunyi pantul, ya. Ini bunyi pantul dalam suatu ruangan, ini dalam satu gua. Dari sini bisa kita bedakan ada dua jenis bunyi pantul. Yang pertama gaung. Gaung adalah kumpulan bunyi yang dipantulkan sebelum bunyi asli selesai diucapkan, ya. Jadi sebelum selesai diucapkan itu sudah datang bunyi pantul. Nih, ini terjadi karena dinding pantulnya dekat, ya. Seperti anak ini, jika pemusik ini mau membicarakan sesuatu, orang ini tidak akan mendengar dengan jelas karena dia banyak mendengarkan bunyi. Belum selesai orang ini ngomong, bunyi pantulnya sudah nyampe. Yang kedua, gema. Gema adalah kumpulan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, ya. Contohnya ini adalah gema. Jadi halo. Saat kemudian datanglah bunyi pantul halo. Nah, jadi terdengar jelas.
Kita bedakan pembeda antara gaung dan gema. Yang pertama, datangnya bunyi pantul. Kalau gaung itu hampir bersamaan dengan bunyi asli, ya. Nih. Ya. Bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema setelah bunyi asli selesai, ya, baru datang gema. Halo, halo, halo. Nah, ya, itu gema. Kemudian yang kedua, kenapa terjadi gaung? Itu karena dinding penghalang atau dinding pemantulnya dekat. Ya, seperti dalam suatu ruangan, suatu gedung itu terjadi gaung. Ya. Gema terjadi karena dinding pemantulnya jauh dari sumber bunyi. Ya. Bunyi yang terdengar kalau gaung itu tidak jelas, menumpuk bunyinya, sehingga orang ngomong apa gitu tidak jelas, ya, karena satu bunyi ditumpukin oleh bunyi yang lain, bunyi pantul, sehingga menjadi bunyinya nggak jelas. Kalau gema itu bunyinya jelas, halo, halo, cuma dia lebih kecil, gitu aja, ya. Apa manfaatnya? Gaung itu manfaatnya itu tidak ada, dia merugikan. Ya, sehingga dalam suatu gedung atau suatu pertemuan orang bicara menjadi tidak jelas. Bagaimana menanggulanginya? Menanggulanginya adalah dengan jalan menempeli tembok itu dengan peredam bunyi, misalnya gabus, ya, karpet, nah semacam itu. Kalau gema itu ada manfaatnya, menguntungkan ya. Manfaatnya seperti di bawah ini. Manfaat bunyi pantul. Yang pertama bisa digunakan untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut, ya, ke kedalaman laut, deteksi takar logam, pemeriksaan USG, kemudian mengetahui cepat lambat bunyi. Nah, coba lihat ini. Sebuah kapal ingin mengetahui kedalaman laut. Ya, apa yang dia lakukan? Nah, kapal ini sonarnya memancarkan bunyi. Bunyi itu dipantulkan. Bunyi itu melambat di air laut. Nah, sampailah pada dasar laut. Kemudian bunyi ini dipantulkan. Diterima lagi oleh kapal. Nah, kemudian dilakukan perhitungan. Ya. Jika kedalaman laut kedalaman laut adalah L, sedangkan bunyi yang ditempuh oleh jarak yang ditempuh oleh bunyi itu adalah S, waktu tempuhnya adalah T, maka kita bisa mengetahui kedalamannya laut, ya, sesuai dengan rumus V itu kan S bagi T, atau S itu adalah V kali T. Nah, sedangkan S itu adalah 2 kali L, ya. S itu adalah 2 kali L sama dengan V kali T. Maka kedalaman laut bisa kalian hitung dengan V bagi T kali T bagi 2. Ya. V kali T bagi 2. Nah, inilah rumus mengetahui kedalaman laut. Ya. Dengan V itu kecepatan lambat gelombang di udara atau di laut kalau medianya laut, ya. Di danau kalau medianya danau, ya. Ini tergantung tempatnya di mana. T waktu sekon, S jarak, L jarak tebing. Jadi L ini adalah kedalaman laut. Bisa juga untuk mengetahui jarak tebing dari kita, ya. Di sini L sama dengan V kali T bagi 2. Ya. Jadi ini berapakah jarak orang ini sampai ke tebing ini? Nah, bisa kalian hitungkan dengan menggunakan ini. Kalau untuk mengetahui cepat lambat bunyi, bisa saja, ya, dengan menggunakan V sama dengan S bagi T. Ya, ini. Nah, berarti ini contoh soalnya. Kedalaman suatu laut akan diukur oleh sebuah kapal. Jadi ini ada kapal, ya, kapal ingin mengetahui kedalaman laut.
menggunakan gelombang yang kecepatannya adalah 500. Jadi kecepatannya adalah 500 meter per detik. Kemudian gelombang itu kembali dipantulkan kembali lagi. Nah, dengan dalam waktu 4 sekon. Nah, berapakah kedalamannya laut ini? L sama dengan V kali T bagi 2. V-nya itu 400 kali 4 bagi 2. Atau 2000 bagi 2, hasilnya adalah jadi kedalaman lautnya adalah 1000 meter. Contoh soal yang kedua. Ya. Ada seorang anak berdiri di depan tebing. Nah, ini ada seorang anak ya berdiri di depan sebuah tebing. Ini ada anaknya, ya. Ini tebingnya. Kemudian setelah 2 detik terdengar dia berteriak, dan setelah 2 detik terdengar lagi bunyi asli. Jadi, bunyinya kemudian dipantulkan lagi. Selama 2 sekon. Ya. Jika cepat lambat di situ adalah 340 meter per sekon, nah tentukanlah berapa ini? Berapa jauh tebing dari si anak itu, ya. Sama dengan kedalaman laut, ya. P kali T bagi 2. P-nya itu adalah 340 kali kali 2 bagi 2. Hasilnya adalah 340. Nah, berarti anak itu berdiri sejauh 340 meter. Contoh soal yang ketiga. Ini ada ledakan petasan. Ya, dia ada orang sini ya, dia sini berdiri, kemudian di sini ada ledakan petasan. Boom. Kemudian muncullah api, ya. Jika kecepatan cahaya kita abaikan, ya, laju lambat cahaya kita abaikan. Nah, kemudian berapa laju lambat bunyi di udara saat itu jika jarak antara petasan dengan pengamat itu adalah 1,2 km. Jadi di sini jaraknya itu adalah 1,2 km, atau dijadikan meter itu adalah 1200, ya. Kemudian mulai petasan cahaya terlihat sampai bunyi, lambat bunyi, dia membutuhkan waktu 4 sekon. Apakah kecepatannya? Kecepatan bunyi di tempat itu. Ya. Jadi di sini adalah fungsi cahaya untuk mengetahui fungsi pemantulan untuk mengetahui kecepatan bunyi di udara. V sama dengan S kali T. S bagi T, ya. S-nya adalah 1200 bagi 4. Hasilnya adalah jadi kecepatan udara di tempat itu adalah 300 meter per detik, ya, per detik, ya. Nah, itulah kecepatan cepat itu. Inilah fungsi bunyi. Baik, terima kasih, sampai jumpa.